Kita akan lanjutkan pembahasan jurnal Decision Making to Determine Childbirth Process with Knife-Based and Forward Chaining Methods oleh Putri Laksita Kumalasari, Riza Arifudin, dan Alamsyah. Kita akan memulainya dari result dan discussion. Pada result terdapat pemrosesan data menggunakan knife-based. Pada pemrosesan data ini sendiri terdapat 3 langkah untuk menyelesaikan perhitungan knife-based, yaitu prior probability, likelihood probability, dan posterior probability. Di mana prior probability merupakan proses membandingkan banyak anggota kelas dengan seluruh sampel data. Ini merupakan persamaannya, di mana P merupakan prior value atau value sebelumnya, dan X merupakan total data per kelas dibagi dengan total data keseluruhan. Berikut merupakan kondisi sampel 1 pasien, di mana usia ibu adalah 25 tahun, tidak memiliki riwayat operasi sesar, tidak ada posisi bayi sungsang, kemudian CPD atau cephalopelvic disproportion yang merupakan ketidaksesuaian kepala janin dengan ukuran panggul, itu juga tidak ada. Kemudian plasenta previa atau ari-ari yang menutupi jalan lahir juga tidak ada. Selanjutnya, severe preeclampsia atau peningkatan tekanan darah dan protein tercampur urin, itu juga tidak ada. Kemudian, oligohydroamnion yang merupakan jumlah cairan ketuban yang terlalu sedikit juga tidak dialami oleh sang ibu. Namun, pada kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu mengalaminya. Berdasarkan contoh 1, prior probability dapat dihitung dengan P R01, di mana R01 merupakan kondisi solusi. Jumlah data per kelas adalah 120 dibagi dengan total data keseluruhan, yaitu 233, akan menghasilkan 0,515. Kemudian, pada prior 2 atau kode solusi 2, terdapat 113 dibagi dengan 233 yang menghasilkan 0,485. Kedua merupakan perhitungan likelihood, di mana perhitungan nilai probabilitas yang setiap atribut pada kelasnya. Persamaannya adalah L atau likelihood value sama dengan F jumlah data fitur per kelas dibagi dengan B jumlah semua data per kelas. Nah, dari perhitungan sebelumnya diketahui prior solusi 1 sejumlah 0,515 dan prior solusi 2 adalah 0,485. Langkah selanjutnya adalah mencari value L atau likelihood. Dengan persamaan P, G01 atau G01 merupakan kondisi 1, yakni sejumlah 102 dibagi 184 yang menghasilkan 0,554. Dan P kondisi 1 pada solusi 2 sejumlah 82 per 184 hingga hasilnya adalah 0,446.
perhitungan likelihood, hasil dari perhitungan likelihood akan ditampilkan pada tabel pertama ini, di mana kondisi 1 memiliki solusi 1 0,554 dan kondisi 1 memiliki solusi 2 dengan 0,4046, begitu seterusnya hingga kondisi ke-8 memiliki solusi 1 sejumlah 0 dan solusi 2 sejumlah 1. Yang ketiga adalah posterior probability. Dalam proses ini diperoleh probabilitas akhir untuk mengambil kesimpulan. Persamaannya adalah P sama dengan H per E atau sama dengan P K kali PE per H. Persamaan sampel 1 diperoleh posterior P1 sama dengan seluruh hasil likelihood kondisi 1 dikali, sehingga menghasilkan 0, dan posterior P2 yakni solusi 2 dikalikan semua hingga hasilnya adalah 0,002951. Hasil tertinggi adalah P2, sehingga rekomendasi pada contoh 1 adalah P2, posterior 2, atau sektio Caesarea, ya, atau kata lainnya adalah operasi sesar. Kemudian dengan menggunakan metode forward chaining. Dalam forward chaining, pengetahuan dari tenaga ahli diuraikan ke dalam 2 kategori, yakni tabel 2, solusi persalinan, dan tabel 3, yakni kondisi dari ibu. Kemudian ada aturan dasar. Aturan dasar sendiri digunakan untuk mendiagnosis forward chaining. Ditunjukkan pada tabel 4, ini merupakan aturan dasar dari forward chaining-nya, di mana kondisi 1 tidak, dan kondisi 2 tidak, dan kondisi 3 tidak, dan kondisi 4 tidak, dan kondisi 5 tidak, dan kondisi 6 tidak, dan kondisi 7 tidak, dan kondisi 8 tidak, maka akan diperoleh solusi, yakni solusi pertama atau kelahiran secara normal. Pembuatan keputusan pada forward chaining. Terdapat 2 kesimpulan, yakni kesimpulan yang terdeteksi dan kesimpulan yang tidak terdeteksi. Dari contoh 1, proses forward chaining dapat dituliskan sebagai berikut. Proses pencarian dengan metode forward chaining ditunjukkan pada tabel 5, yakni kondisi pertama tidak ada. Kemudian solusi akan dilanjut. Solusinya adalah solusi 1 dan solusi 2. Kemudian pencarian berlanjut untuk kondisi kedua. Kondisi kedua tidak ada, kemudian akan dilanjutkan ke kondisi ketiga, begitupun seterusnya hingga sampai pada kondisi ke-8, di mana sang ibu mengalami hipertensi. Ketika kondisi ke-8, maka solusi yang diberikan adalah solusi kedua, dan dia akan selesai memberikan solusi, dan solusinya sudah terdeteksi. Berdasarkan tabel 5, kita dapat mengetahui bahwa hasil akhir atau solusi dari yang dihasilkan oleh forward chaining metode ini ialah solusi kedua, yakni sektio Caesarea atau kelahiran secara sesar. Kita lanjut pada bab testing. Pada testing, berdasarkan 233 data yang diuji, terdapat 212 data dari metode naive Bayes yang sesuai dan terdapat 21 data dari metode naive Bayes yang tidak sesuai. Dan juga diperoleh sejumlah 202 yang sesuai dengan metode forward chaining dan 31 yang tidak sesuai dengan metode forward chaining. Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan akurasi dengan jumlah data yang akurat
atau yang sesuai dibagi dengan total data keseluruhan, dikalikan dengan 100. Total akurasi pada metode naive Bayes adalah sebesar 212 dibagi dengan 233 total data keseluruhan dikali dengan 100% dan menghasilkan 90,99%. Kemudian pada forward chaining, akurasinya sebesar 202 dibagi dengan 233 dikali dengan 100 akan menghasilkan 86,70%. Bab terakhir adalah bab conclusion atau kesimpulan. Pada jurnal ini diambil kesimpulan bahwa naive Bayes merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan metode forward chaining untuk mendapatkan kesimpulan hasil akhir harus melalui alur yang sesuai berdasarkan tenaga ahli. Hasil akurasi sendiri yakni naive Bayes sebesar 90,99% dan akurasi metode forward chaining sebesar 86,70%. Demikian pembahasan jurnal Decision Making System to Determine Childbirth Process with Naive Bayes and Forward Chaining Methods. Untuk referensinya dapat kita lihat, penulis mengambil dari beberapa buku dan juga jurnal. Sekian saya sampaikan, terima kasih.